بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani al-fudala, jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, tak henti kita untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini, pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla wa Ala, dan Dialah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Semoga dengan itu kita termasuk orang-orang yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, inna afdhala ibadillahi yaumil qiyamati al-hammadun. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling afdal di hari kiamat adalah orang-orang yang suka mengucapkan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini insyaallah kita mengambil kembali faedah dari petunjuk Al-Qur'an, masih bersama surat Al-Baqarah, dan kita masuki ayat yang ke-26. Dan sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Baik, barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu untuk menyampaikan permisalan kepada manusia dalam rangka menjelaskan al-haq pada mereka yang wajib mereka ikuti, walau semisal dengan seekor nyamuk dan yang lebih besar dari itu. Maka adapun orang-orang yang beriman, ketika mereka mendapatkan permisalan dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun, maka mereka langsung tahu bahwa itulah kebenaran dari Rabb mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka mengatakan, apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Maka Allah dengan permisalan ini menyesatkan banyak manusia dan menunjuki dengannya juga banyak manusia, dan tidak ada yang Allah sesatkan dengan Al-Quran ini kecuali orang-orang yang fasik. Ayat yang mulia ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sebelumnya Allah memberikan permisalan untuk orang-orang munafik yang sudah kita lewati di ayat-ayat sebelumnya. Maka orang-orang munafik ketika mereka mendapatkan permisalan untuk mereka dalam Al-Quran, mereka mengatakan Allahu a'la wa ajal min an yadriba hadhil amthal. Allah lebih tinggi,
Allah lebih agung dari memberikan permisalan dalam kitabnya yang seperti itu. Di sini ucapan orang munafik dalam rangka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpikir ayat-ayat Al-Qur'an datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan demikian. Maka Allah turunkan ayatnya, innallaha la yastahi ayyadriba mathala, sampai pada humul khasirun yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Di dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sarang laba-laba, juga menyebut di surat Al-Ankabut, juga menyebutkan tentang permisalan seekor lalat di akhir surat Al-Hajj. Maka orang-orang musyrikin mereka menyambut. Mereka mengatakan ketika turun ayat-ayat seperti itu tentang celaan dan hinaan terhadap ayat-ayat yang mulia ini, maka Allah turunkan ayat yang mulia ini, innallaha la yastahi ayyadriba mathala ma ba'udah. Jadi ayat ini Allah turunkan setelah menyebutkan ayat-ayat lain berupa permisalan kabetil ankabut untuk perbuatan orang-orang musyrikin, yaitu seperti sarang laba-laba dan juga seperti seekor lalat yang hinggap di hidung manusia, permisalan bagi orang musyrikin. Maka mereka mengingkari hal tersebut. Mereka mengatakan, ma aradallah min dzikri hadza, apa yang Allah inginkan menyebutkan permisalan semacam ini. Maka disebutkan di ayat yang mulia ini. Ini sebab dari turunnya ayat tersebut seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, innallaha la yastahyi ayyadriba mathala. Allah tidak malu untuk memberikan permisalan pada manusia fi bayanil haq, dalam menjelaskan kebenaran dengan permisalan walau dengan seekor nyamuk. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa di antara metode Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan al-haq atau kebenaran pada manusia dengan darbul amsal, yaitu menjelaskan permisalan. Dan permisalan sangat penting dalam menjelaskan suatu masalah. Karena daya serap manusia dalam mencerna ucapan atau penjelasan berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi ketika diberi permisalan, maka langsung faham. Maka Allah berikan permisalan, dan itu sangat banyak dalam Al-Quran, dan sebagiannya sudah kita sebutkan ketika menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla tentang permisalan bagi orang-orang munafik. Maka permisalan sangat penting. Oleh karena di antara ucapan ulama terdahulu, mereka mengatakan fabil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh, dengan permisalan, maka apa yang sedang dibicarakan akan menjadi jelas. Dan ini menjadi kaidah yang digunakan dalam bayanul haq, menjelaskan kebenaran. Oleh karenanya dikembangkan oleh khususnya ahli pendidikan metode-metode pemberian permisalan, dan ini berlaku di dunia pendidikan secara khusus dan juga umum dalam hal apapun. Oleh karena apabila kita sebagai orang tua khususnya, apabila menyampaikan pada anak-anak kita tentang suatu perkara yang anak tidak paham, maka berilah permisalan yang dengan itu mereka bisa paham. Ini diantara metode yang Allah gunakan, sehingga banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana maksud dari permisalan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi. Ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang hikmah dari permisalan. Dan tidak ada yang menerimanya kecuali orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-54 dan 55, laqad sarrafna fi hadzal Qur'an lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala
wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa astaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula. Dan sungguhnya kata Allah, kami telah memberikan permisalan kepada manusia dengan berbagai macam permisalan disebutkan dalam Quran ini. Namun manusia kebanyakan mereka melakukan perdebatan, yaitu menolak. Dan tidaklah menghalangi manusia untuk beriman kepada Al-Quran ini ketika datang pada mereka Al-Quran itu petunjuk, dan menghalangi mereka untuk beristighfar kepada Rabb mereka itu mohon ampun, maka ketika mereka melakukan itu akan datang pada mereka sunnah kaum terdahulu. Apa sunnah kaum terdahulu? Yaitu dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau datang pada mereka azab qubula, langsung tanpa ada tempo atau tanpa ada tanda. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat yang semacam ini ada pelajaran penting untuk kita sekalian, yaitu bahwa apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, kita faham atau tidak faham, sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai, maka wajib untuk beriman. Jangan ada penolakan. Tapi kan kalau begitu tidak ada. Sebagaimana hal ini Allah firmankan sikap yang harus diikuti. Disebutkan di awal surat Ali Imran, dan mudah-mudahan kita bisa sampai pada ayat tersebut. Allah menyebutkan tentang ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya. Mereka mengatakan, Allah sebutkan war-rasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Orang yang dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman semuanya tentang Al-Quran ini dan apa yang ada dari Al-Quran ini, karena semua datang dari Rabb kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sikap yang harus diambil. Faham tidak faham, sesuai atau tidak sesuai dengan hawa nafsu. Allah firmankan juga, innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu. Di sini Allah Jalla wa'ala menegaskan untuk dirinya sendiri bahwa dia punya sifat malu. Allah punya sifat malu. Apa yang maksud dengan malu? Malu adalah rasa tidak suka apabila aib atau cacat atau keburukan atau aurat tersingkap dan diketahui manusia. Itu malu di perasaan seseorang. Tidak suka bila aib atau cacat atau keburukan atau aurat tersingkap dan diketahui oleh manusia atau orang lain. Dan Allah Jalla wa'ala zat yang maha sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun. Dan ini kandungan dari namanya As-Salam. Ya, Nabi kita SAW menyebutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya Allah, antas salam, engkau memiliki nama As-Salam. Wa minkas salam, salam darimu. Apa itu salam? Keselamatan, terbebas dari segala aib, cacat dan keburukan. Dan salam, keselamatan dari itu datang darimu. Sehingga kata para ulama, la yunsabu syarru ilallah. Keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Ustaz, tapi kan ada termasuk rukun iman termasuk rukun dari rukun iman adalah beriman dengan takdir Allah yang baik dan yang buruk. Berarti kan Allah menetapkan keburukan. Betul. Segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah ketetapan Allah dan Allah yang sudah menentukannya. Sebagaimana juga sabda Nabi kita SAW menyebutkan, innallaha qaddara maqadiral khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard
bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah menetapkan takdir manusia dan makhluk secara umum sebelum menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun, dalam hadis Imam Muslim. Nabi kita juga bersabda, innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Sehingga Allah lah pencipta segala makhluk yang disebut dengan sani'. Beliau tidak katakan khaliq, tidak, sani', yaitu yang membuat karya. Wa san'atih, dan apa yang dia hasilkan dari karya. Ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keburukan yang disebutkan di sini, para ulama menjelaskan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk min kibalil khalqi, dari sisi makhluk. Karena perbuatan kita ini ada yang baik, ada yang buruk. Adapun apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah perbuat, maka tidak ada yang buruk, semuanya baik. Sampai sebagian kita bertanya, kalau begitu mengapa Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan, menciptakan makhluk-makhluk yang buruk? Sering muncul pertanyaan seperti ini. Apa jawabannya? Pertama, apapun yang Allah perbuat, kita dilarang menanyakannya, dan yang melarang langsung Allah sendiri. Allah berfirman di surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia perbuat, tapi mereka lah manusia yang akan ditanya. Jadi kalau sudah ini ciptaan Allah, cukup beriman saja. Karena Allah sendiri yang mengatakan la yus'al, Allah tidak ditanya. Sehingga kata ulama tafsir, apabila kita ingin mengetahui makna ayat, maka jangan mengatakan mengapa Allah berfirman begini, bagaimana bisa berfirman begini. Tidak, ini menentang ayat tersebut, bertolak belakang. Maka bagaimana etikanya? Kita katakan apakah hikmah yang Allah inginkan dari firman ini dan firman itu? Apakah hikmah Allah menciptakan iblis dan para syaitan? Apakah hikmah Allah menciptakan ini dan menciptakan itu? Apa itu hikmah? Kebaikan yang Allah inginkan dan maslahat untuk hamba di dunia dan di akhirat. Itu yang dicari. Dan Allah berfirman di surah Al-Baqarah juga, di akhir surah Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah pada siapapun yang dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Sehingga apapun yang kita pelajari khususnya dari ayat Al-Quran, untuk mendapatkan hikmah, maslahat dan kebaikan untuk diri kita dan makhluk yang ada sekitar kita di dunia dan di akhirat. Jadi tidak disandarkan keburukan kepada Allah. Sebagaimana itu juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat, saya dilupakan ayat ini, surat An-Nisa kalau tidak salah, tentang ma min hasanatin fa minallah. Ustaz hafal ayatnya Ustaz? Ma min hasanatin fa minallah. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan dari Allah. Surat An-Nisa 79. Baik, jazakallahu khairan. Kita sebutkan surat An-Nisa 79. Kita bacakan. Ya. Ma asabaka
min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tidaklah menimpa dirimu dari satu kebaikan melainkan itu dari Allah. Lihat penyandarannya. Satu kebaikan dari Allah langsung. Wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik, dan tidak ada satu keburukan pun yang menimpamu itu dari dirimu. Nah, ini contoh etika yang Allah ajarkan. Ini akidah. Maka segala kebaikan sandarkan kepada Allah, jangan kepada diri. Kalau kepada diri, apa dampaknya? Akan menjerumuskan pada al-kibru wal ujbu wa tahkirin nas, membawa diri pada kesombongan, bangga diri, dan merendahkan orang lain. Loh, lihat masjid itu, saya yang bangun. Kebaikan, sandarkan pada diri, kesombongan yang muncul. Tapi ketika kepada Allah, maka menjadikan hamba tawadhu'. Demikian juga keburukan tidak disandarkan kepada Allah, karena itu berarti menyandarkan aib kepada Allah. Dan menyandarkan aib kepada Allah satu keburukan. Karena Allah zat maha sempurna. Tapi kepada diri, karena sifat manusia sebagaimana sabda Nabi kita menyebutkan SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam adalah pelaku kesalahan. Maka Allah ajarkan dalam ayat yang mulia ini sikap bahwa keburukan disandarkan pada makhluk. Nah, ini diantara contoh yang Allah sebutkan tentang hal tersebut. Kita kembali pada sifat malu. Allah memiliki sifat malu. Sifat yang maksud dengan sifat adalah sesuatu yang melekat, yang dengannya dikenal suatu zat, sesuatu umum yang melekat dengan sesuatu yang lain yang dengannya dikenal. Apakah baik atau buruk? Bila sesuatu itu baik, maka zat yang disandarkan kepadanya sesuatu ini, maka dia menjadi baik. Kalau buruk, menjadi buruk. Dan Allah memiliki sifat yang sangat banyak. Sifat Allah sangat banyak. Ada sifat yang melekat dengan zat, yang kemudian para ulama menyebutnya dengan sifat zatiyah. Sifat zat, Allah punya zat. Kita tidak katakan Allah punya fisik, tidak mengatakan Allah punya jasad, tidak. Ini tidak adab kepada Allah SWT, tidak adab kepada Allah. Allah punya zat, wujudnya ada dan tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Allah katakan dalam banyak ayat, di antara di ayat kursi, wasi'aku menyebutkan man dzalladzi bagaimana? Man dzalladzi ya. Man dzalladzi bagaimana? Man dzalladzi yas'u illa bi idzni, bukan ini. Allah menyebutkan la haula wala quwwata illa billah. Di ayat kursi, sebentar. Bukan itu lafadznya. Wala yuhituna bihi ilma. Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada ilmu makhluk sehebat apapun yang bisa ihatah kepada Allah, menjangkau Allah, tidak ada. Sehebat apapun ilmunya, sedetail apapun ilmunya, wala yuhituna bihi ilma. Sehingga dari ayat yang mulai ini, lafaz yang mulai ini menegaskan bahwa Allah menjelaskan dalam kitabnya yang mulia tentang dirinya dan sifat-sifatnya, dan sifat itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, tidak bisa dijangkau oleh manusia. Dan Allah tegaskan di surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengannya sedikit
pun, semisal dengannya sedikit pun. Oleh karena ahli sunnah wal jamaah ketika mendapatkan sifat Allah yang dzatiyah, yaitu sifat zat, mereka menetapkan seperti yang disebutkan oleh Allah sendiri tentang ar-rasikhuna fil ilmi tadi. Amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengan sifat itu sebagaimana disebutkan dalam lafaznya seperti itu, karena semuanya datang dari Rabb kami. Tidak melakukan takwil, yaitu menyimpangkan makna. Kita ambil contoh. Sifat wajah. Allah menetapkan bahwa dirinya punya wajah. Dan jelas kaidahnya, pertama kita beriman menetapkan karena ini Allah yang menyebutkan satu. Yang kedua, tidak bertanya tentang bagaimana wajah Allah, karena Allah juga melarangnya di surat Al-Anbiya. Yang ketiga, Allah juga menjelaskan sifat Allah tidak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Maka kewajiban kita hanya beriman saja. Tapi orang yang tidak menerima dengan itu mencoba mentakwil. Apa itu takwil? Menyimpangkan makna. Contohnya di surat Al-Lail. Allah firmankan, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda, kecuali berharap untuk mendapatkan, di terjemahnya ada di situ, keridhaan Allah, zat yang maha tinggi, maka dia akan ridho padanya. Sifat wajah disimpangkan maknanya menjadi keridhaan. Karena anggapan mereka kalau menetapkan bagi Allah sifat wajah berarti ini seakan-akan menyamakan dengan makhluk. Baik, bisa kita terima. Tapi bagaimana di surat Ar-Rahman? Di surat Ar-Rahman ketika menyebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu fan, akan binasa semuanya, hancur. Yang kekal itu wajah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, maha mulia. Disimpangkan tidak? Tidak bisa. Menjelaskan bahwa Allah menegaskan untuk dirinya sifat-sifat zat yang patokannya tadi. Untuk kita beriman seperti ar-rasikhuna fil ilmi yang disebutkan dalam surat Al-Imran tadi. Yang kedua, tidak bertanya karena Allah melarangnya. Yang ketiga, tidak sama dengan makhluk. Maka difahami sesuai dengan makna bahasanya dan tidak menyamakan dengan siapapun, dengan apapun. Nah, ini gambaran. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Lalu mengapa bisa terjadi seperti itu? Yaitu menyimpangkan makna sifat zat. Allah firmankan di awal surat Al-Imran, mengapa mereka mentakwil? Mengapa mentakwil? Mencari-cari makna untuk memahami. Pada Allah katakan di surat Al-Imran ini ayat yang ke-7, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit zaig. Apa itu zaig? Penyimpangan, penolakan terhadap petunjuk. Maka mereka lebih mengikuti apa saja yang ada tashbih di sana, yaitu penyimpangan berupa kesamaran, sehingga mencari jawaban di muka bumi ini, mengharapkan fitnah dan mengharapkan takwilnya langsung saat ini. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, yaitu makna sebenarnya kecuali Allah saja. Dan orang yang dalam ilmunya mengatakan, kami beriman dengan itu semua karena itu semua datang dari Rabb kami. Oleh karena Nabi Musa AS ketika meminta kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah tunjukkan kepadamu dirimu. Allah katakan lantarani,
engkau tidak akan bisa melihatku. Di dunia ini ulama Ahlussunnah sepakat Allah tidak bisa dilihat. Tapi di akhirat sebagai nikmat. Allah firmankan di antara di surat Al-Qiyamah, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri karena melihat Tuhan mereka. Semoga kita berikan kemudahan untuk bisa melihat Allah Jalla wa'ala, dan itu sebagai bukti bahwa hamba yang melihatnya adalah hamba yang diridhoi. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa apabila seorang hamba beramal dengan suatu amal kebaikan, lalu dari amal itu berharap ingin bisa melihat wajah Allah, berarti itulah puncak dari ikhlas. Karena ikhlas itu ada beramal ingin mendapatkan surga, ingin mendapatkan pahala, ingin mendapatkan ampunan dosa, ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan yang lainnya dari akhirat, bukan dunia. Dan yang paling tinggi adalah bila ingin melihat wajah Allah. Karena mereka menjelaskan melihat wajah Allah adalah ziyadatun ni'am li ahli jannah. Melihat wajah Allah adalah tambahan nikmat untuk ahli surga. Sebagaimana kata Nabi SAW, yang maknanya apabila ahli surga sudah masuk ke dalam surga dan mereka menikmati nikmat surga semuanya, Allah bertanya pada mereka, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, sudah ya Rabbi. Masihkah mau tambahan? Kata mereka, apa lagi? Maka Allah singkapkan tabirnya yang berupa cahaya sehingga wajahnya dilihat langsung oleh ahli surga. Yang Allah firmankan di surat Qaf, Allah menyebutkan udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Masuklah kalian semua ke dalam surga, itulah hari kekekalan, dan bagi mereka semua apa yang mereka inginkan dari nikmat surga, dan di sisi kami ada tambahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan waladaina mazid ay an-nazar ila wajhillah, yaitu melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh tentang menetapkan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat yang dimaksud adalah sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Seperti Allah menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan perbuatan lainnya yang dijelaskan dalam kitabnya yang mulia, yang insya Allah akan kita ambil faedahnya dengan mengikuti ayat-ayat yang kita ambil faedahnya, menjelaskan ini sifat Allah yang sifatnya dzatiyah atau fi'liyah. Termasuk innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak merasa malu, ini sifat fi'liyah. Nabi menyebutkan innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah zat hayyi, pemalu lagi mulia. Kemudian Allah sebutkan ma ba'udatan fama fawqaha, permisalan walau dengan seekor nyamuk, dan lebih besar dari itu lalat dan semisalnya dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Di sini ada hikmah bahwa makhluk Allah ciptakan walaupun itu secara umum memberikan madarat pada manusia, tetapi ketika Allah mengangkatnya menjadi permisalan, maka ada hikmah yang besar. Maka seekor nyamuk yang kadang kita terganggu kalau tidur, ini ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Seekor lalat yang kadang dianggap itu menebarkan kuman dan bakteri pada makanan kita, ini ada hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Disebutkan sebagai contoh dalam kitabnya. Karena tidaklah satu makhluk Allah disebutkan dalam kitabnya yang untuk diambil pelajarannya, melainkan makhluk itu memiliki faedah untuk kehidupan manusia. Untuk kehidupan manusia. Silakan kita bisa ambil seluas-luasnya faedah dari apa yang terkait dengan makhluk-makhluk seperti itu. Lalu bagaimana sikap orang beriman ketika mendapatkan permisalan dari Allah dalam Al-Quran? Demikian juga dari Nabi SAW harus jelaskan di sini. Ini sikap yang wajib kita miliki.
Kalau memang kita betul-betul beriman atau mengaku beriman, Allah katakan fa'ammal ladzina amanu. Adapun orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Faya'lamun. Maka mereka berilmu. Inilah kewajiban kita. Berilmu tentang iman dan petunjuk yang disebutkan dalam kitabnya untuk menguatkan iman kita kepada Allah. Jadi walaupun ada permisalan tentang nyamuk, tentang lalat, tentang laba-laba dan semisalnya, orang beriman ya'lamun, tahu kalau itu adalah hak. Bukan main-main. Bukan sia-sia. Sedangkan orang munafik tadi kita sebutkan dalam beberapa riwayat di awal, menjadi orang musyrikin, menganggap remeh dan main-main. Orang beriman tidak. Dalam masalah al-haq tidak ada main-main dan tidak ada malu. Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau berkumpul dengan sahabat wanita Ansar. Mereka berbincang, saling menanyakan, kita ini kalau mimpi lalu mengeluarkan air mani, mandi tidak ya? Tanya ke Nabi SAW, malu. Masa kami perempuan tanya kepada Nabi SAW seorang laki-laki? Maka Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in, datang mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, Allah tidak malu dari kebenaran. Kemudian mengatakan, apakah perempuan bila dia tidur lalu mimpi junub wajib baginya mandi? Begitu. Tidak malu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yatlubul ilma al-mustakbir walal mustahyi. Tidak akan bisa belajar ilmu agama siapa? Orang yang sombong. Mau duduk di masjid, ada pengajian, siapa sih ustadznya? Oh fulan, orang baru kemarin sore, pulang, tidak dapat ilmu. Oh fulan, dia kan dulu belajar sama saya, tidak jadi duduk, tidak dapat ilmu. Mustakbir, kata Mas'ud. Walal mustahi, tidak juga orang yang malu. Saya ngaji di situ, apa ya nanti kata orang? Saya ngajinya di situ, nanti komentarnya bagaimana? Malu ah. Tidak jadi. Tidak dapat ilmu. Maka hilangkan kesombongan, hilangkan rasa malu kalau kita ingin dapat ilmu. Maka orang beriman, kata Ta'ala, faya'lamun, mereka berilmu annal haq min rabbihim. Ini kebenaran semuanya. Sehingga sikap ini yang wajib tertanam dalam diri kita setiap membaca ayat Al-Quran. Innahul haq, itu adalah kebenaran. Maka Allah firmankan di akhir juz yang pertama dan yang lainnya, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Jangan kau menjadi orang yang mumtar, mengada-ada untuk mendustakan apapun. Jangan mengatakan orang semakin panjang jenggot semakin dungu, wal'adzubillah. Yang menyampaikan orang memelihara jenggot siapa? Rasul SAW. Rasul itu salah siapa? Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Contoh saja. Dan semisalnya. Sehingga apabila itu datang dari syariat, maka jangan sekali-kali kita mengingkari. Kalau belum bisa melaksanakan, cukup minta pada Allah pertolongan. Ya Allah, kuatkan hati hamba, kuatkan iman hamba untuk bisa melaksanakan syariat ini dan syariat itu. Kalau belum bisa melaksanakan, jangan kemudian bagaimana termasuk orang-orang yang mumtarin, mengadakan kedustaan. Faya'lamuna al-haqqu min rabbihim, maka mereka mengetahui al-haq dari Rabb mereka. Sedangkan yang kedua, wa ammal ladzina kafaru, orang yang kufur, mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an, mengingkari Rasulullah SAW, fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Mereka menyaksikan, merendahkan, menghinakan. Maka apa kata Allah? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ingat, dengan ayat Quran ini Allah memberi petunjuk pada banyak orang dan menghinakan pada banyak orang.
Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allah memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran ini, dengan beriman, dan merendahkan kaum yang lain dengan Quran ini, yaitu dengan mengingkarinya. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang Allah sesatkan dengan Quran ini kecuali orang yang punya sifat fasik. Apa itu fasik dan apa ciri-cirinya? Insya Allah kita ambil faedahnya, tafsirnya di ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya tafsir dari ayat ini. Apa yang semua diberkahi dan mudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk bisa beriman dengan apapun yang disampaikan dalam kitab yang mulia, dan dimaafkan kesalahan kita dan ampun dosa kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali yang disampaikan persilakan diseladar insyaallah. Baik, barakallahu fikum, dipersilahkan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Fadhol. Tanya, ini kan tadi kan hadis tentang perumpamaan Allah terhadap umat manusia. Ini kalau kan ada yang namanya amalan kecil kan, seperti membantu menikahkan orang tua atau membantu sama yang sedang bertahan, apakah itu termasuk sebagian dari menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan? Apakah bisa amalan kecil tersebut menutupi dosa-dosa kita? Baik, barakallahu fikum. Perbuatan manusia walaupun secara hukum ada 5, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Wajib dan sunnah masuk perintah, haram dan makruh masuk larangan. Yang mubah ini kita orang awam menganggapnya ini kan mubah, yaitu tidak ada dosa, tidak ada pahala, seakan-akan. Padahal penjelasan ulama, yang mubah itu tergantung cenderungnya kemana. Kalau cenderungnya pada yang haram maka berdosa, cenderungnya pada yang sunnah atau yang wajib maka berpahala. Karena penilaian perbuatan manusia yang besar atau yang kecil di sisi Allah cuma 2, antara baik dan buruk. Allah firmankan di akhir surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Barang siapa berbuat kebaikan walau kadarnya seberat zarrah, yaitu kadar paling kecil, maka dia pasti melihatnya, catatannya dan balasannya. Demikian juga dengan keburukan. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyebutkan secara umum, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya al-hasanat, kebaikan, menghapuskan keburukan. Ustaz, hasanat itu yang mana? Dalam kaidah tafsir disebutkan apabila dijumpai isim jenis lalu disebutkan dalam bentuk ma'rifah, yaitu dengan alif dan lam, maka yastaghrikul jami', mencakup seluruh jenis itu. Maka al-hasanat semua kebaikan, yang besarnya atau yang kecilnya. As-sayyi'at semua keburukan, yang besarnya atau yang kecilnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, sabda Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walau memang tidak berharga. Walau engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Riwayat lain menyebutkan walau bisyikki tamrah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, walau dengan sepotong buah kurma, jangan disepelekan. Ini yang ketiga. Demikian juga sabda Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, wa luqmatan taj'alu fi imra'atik laka shadaqah. Satu suapan yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu ada nilai sedekah di sana. Walaupun ulama khilaf, satu suap itu apakah memang tangan kita sebagai suami masukkan ke mulut istri, ya, apa bahasa sini itu? Dulangi. Ya, pengantenan itu dulangi. Ya, apakah seperti itu atau memang kita memberi nafkah? Ada 2 makna di situ. Nah, jadi sekecil apapun kebaikan akan menghapuskan keburukan. Yang kata Nabi SAW di hadis Abi Dzar dan Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan pasti menghapuskannya. Barakallahu fikum. Allahu a'lam. Cukup, ikhwan?
Fadhal. Ada satu zat yang mengatakan bahwa orang yang mensyukur lehyaknya dan artinya tidak disisakan, apakah itu maka hukumnya haram? Baik, barakallahu fikum. Tentang i'faful liha, memelihara jenggot, memang ada khilaf di antara ulama. Antara yang mengatakan wajib dengan yang mengatakan sunnah. Wajib dengan sunnah. Yang mengatakan wajib dilihat dari lafaz nas. Beberapa menyebutkan amr, a'ful liha wa qassu syawarib. Biarkan jenggot tumbuh dan cukurlah kumis. Dalam kaidah usul disebutkan al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu maknanya wajib, maka mereka berpendapat wajib. Dan ini jumhur ulama. Sebagian mengatakan tidak sunnah. Ya. Karena tidak ada ancaman bagi yang mencukur jenggot. Namun dijawab oleh pendapat yang pertama, memang ancaman tidak ada, tapi masy'urun bihi, dirasakan itu ada ancaman. Apa kata mereka? Dalam sebagian riwayat dan masalah itu disebutkan khaliful yahuda wan nasara a'ful liha wa qassu syawarib. Hendaklah kalian bedakan diri dengan Yahudi dan Nasrani dengan memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Antara dua pendapat itu, antara wajib dengan sunnah. Barakallahu fikum. Allah cukup. Barakallahu fikum. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mohon maafkan semua dan bagi semua berkait dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.